Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Berlebaran. Pemirsa, kemeriahan Lebaran tidak hanya dirasakan oleh warga biasa, mereka yang berstatus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ juga turut menikmati momen menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan salah satunya dirasakan oleh ratusan ODGJ di Lamongan, Jawa Timur. Meski mengalami gangguan mental, mereka tetap khusyuk saat menunaikan salat Idul Fitri. Siapa sangka di antara ratusan warga yang menunaikan salat Id di Masjid Desa Nguok, Kecamatan Modo, Lamongan, Jawa Timur, terdapat seratusan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Mereka yang kini dirawat di Pondok Pesantren Rehabilitas Mental Yayasan Berkas Bersinar antusias menempati syaf yang telah disediakan pihak pengelola masjid. Begitu pula saat menunaikan sholat, mereka juga khusyuk, layaknya orang normal. Di pondok pesantren yang didirikan Ibda Purnomo, seorang anggota Binmas Polres Lamongan ini, setidaknya terdapat 317 ODGJ, termasuk 32 diantaranya ODGJ perempuan. Rata-rata ODGJ yang dirawat Ibda Purnomo bersama istrinya ditemukan dalam kondisi berkeliaran di jalan. Dengan keuletan serta kesabaran, Ibda Purnomo merawat mereka agar dapat sembuh dan kembali ke keluarganya masing-masing. Hari ini momen Lebaran, banyak pasien-pasien yang merindukan keluarganya. Pasien tadi alhamdulillah hari ini bangunnya pagi, semuanya kami ajak sholat berjamaah Idul Fitri di masjid, dan semuanya ini tadi kami ajak jalan-jalan untuk mengobati rasa rindu mereka. Alhamdulillah pasien yang kami rawat sekarang sudah mulai membaik, jadi mereka juga kangen keluarga, apalagi di momen Lebaran ini mereka kepingin dibesuk keluarganya atau pulang, namun masih banyak dari mereka yang terlantar dan tidak diakui oleh keluarganya. Per hari ini ada 98 pasien terlantar yang tidak mau diakui keluarganya, bahkan tidak mengenal keluarganya. Di antara ratusan ODGJ yang dirawat di Pondok Pesantren Rehabilitas Mental ini terdapat 98 ODGJ tak memiliki keluarga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Mahrus, TV One mengabarkan. Wah, Masya Allah luar biasa, betul-betul menginspirasi dan juga menggugah ya tentunya. Dan pemirsa, kami langsung saja di Indonesia Berlebaran akan berbincang bersama dengan anggota Binmas Polres Lamongan, Ibda Purnomo, yang merupakan pengurus yang juga menampung para ODGJ ini, luar biasa. Nah, kita lihat saat ini. Oke, sambil kita menunggu berbincang, nah ini dia sudah hadir Ibda Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibda Purnomo. Minal aidin wal faizin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Luar biasa. Ibda Purnomo, ini mungkin bisa dijelaskan saat ini lagi sedang apa kegiatan yang dilakukan pada pagi hari ini? Saat ini kami habis melaksanakan sholat sunnah duha. Habis itu kami lanjut untuk berbagi makan pagi. Jadi tadi pagi sudah kami ajak olahraga bareng. Habis itu pulang mandi, terus sholat duha. Sekarang posisinya lagi makan. Nah, ini lagi antri makan. Yuk, pergi. Ya, alhamdulillah hari ini total pasien yang kami rawat per hari ini ada 317 pasien. Yang mana 98 pasien dinyatakan terlantar tidak ketemu dengan keluarganya. Dan insya Allah nanti akan kami rawat seumur hidup. Wah, luar biasa. Pak Purnomo, sambil kemudian kita melihat pasien ini sedang sarapan begitu ya, kita ingin berbincang sedikit, ingin tanya-tanya begitu. Satu hal yang ini perlu ditanyakan kepada Anda, bahwa di luar sana Anda sudah dijuluki sebagai seorang polisi baik begitu. Polisi baik. Anda memaknai sebutan seperti ini bagaimana, Pak Purnomo? Siap, mohon izin Bapak, manusia itu tempat salah, hilaf dan dosa. Kami hanya sebagai anggota kepolisian ingin belajar baik. Intinya kami ini bukan polisi baik, namun kami polisi yang selalu ingin belajar baik, berbuat baik, dan bermanfaat untuk sesama. Kenapa kemudian Anda ingin melakukan pekerjaan seperti ini, Pak? Awal mulanya seperti apa?
Ya, awal mulanya kami selaku anggota Babin Kamtibmas, kami menemukan orang dengan gangguan jiwa di daerah kami di mana kami ditugaskan. Namun kami tidak bisa serta-merta hanya melihat, kami juga tidak serta-merta menitipkan ke rumah sakit gangguan jiwa, rumah sakit jiwa. Jadi semakin banyak orang-orang yang kami temukan pada saat itu kami hanya mampu merawat 5 pasien orang dengan gangguan jiwa. Karena banyak orang Indonesia baik mendukung kegiatan kami, alhamdulillah kegiatan ini hampir mampu bertahan di 7 tahun. Wow. Dan semakin banyak. Dan ini sudah masuk di tahun ke-7. Dan mohon doanya mudah-mudahan tahun ini juga kami akan mendirikan masjid yang kami khususkan untuk pasien-pasien kami. Karena selama ini pasien kami kalau sholat itu kita ajak jalan bareng menuju masjid di sekitar kampung tempat tinggal kami berada. Oke, dari awalnya 5 pasien, Pak Purnomo hingga saat ini bahkan sudah ratusan sampai 300 pasien. Tapi saat ini untuk mengurus para pasien ini apakah hanya berdua saja atau memang sekarang sudah banyak melibatkan juga orang-orang lainnya? Karena kan banyak ini Pak Purnomo. Ya. Ya, jadi mohon maaf Mbak, kami sampaikan bahwasannya kami berterima kasih kepada Bapak Kapolres Lamongan, kepada Bapak Kapolri langsung karena memberikan fasilitas ke kami. Kami juga ada dokter spesialis, kami juga ada 3 perawat, kami ada 11 guru ngaji, kami juga ada 5 tim ruqyah, dan kami juga ada 12 relawan. Ya, jadi kami itu, terus kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Indonesia yang ternyata sangat antusias mendukung kegiatan kami dengan cara melihat konten-konten kami. Jadi alhamdulillah kami mampu merawat ini karena kami punya akun media sosial yang mana insya Allah mudah-mudahan kami istiqomah seluruhnya kami pakai untuk kegiatan ini. Oke, Pak Purnomo gini, Anda tahu bahwa secara sadar apa yang Anda lakukan ini adalah menyulitkan untuk Anda. Tapi kemudian kenapa ini terus konsisten Anda lakukan, apalagi mengurus orang dengan keterbatasan masing-masing seperti ini, tentu bukan hal yang mudah, Pak. Apa cerita di balik ini? Kalau ada orang yang ngomong ini sulit karena mereka belum paham. Namun alhamdulillah kesulitan-kesulitan yang kami alami bersama istri, bersama tim relawan, semuanya akan berubah manis di saat orang-orang pasien dengan gangguan jiwa yang mungkin puluhan tahun terlantar, mungkin puluhan tahun tidak ketemu keluarganya, bisa ketemu keluarganya. Banyak pasien-pasien kami yang kami rawat yang sebelumnya tidak bisa mengaji, sampai bisa khatam Quran. Alhamdulillah. Ada yang nggak bisa sholat, bisa sholat. Ya. Ada yang nggak ketemu keluarganya, bisa ketemu keluarganya. Ya. Dan alhamdulillah pasien yang sudah kami rawat, kami nyatakan siap pulang, insya Allah selama 7 tahun hampir kurang lebih 5.000 orang. Ya. Dan yang sudah sehat, mereka bisa bekerja. Mereka kembali lagi ke kami untuk memberikan bantuan-bantuan yang mungkin nggak seberapa namun luar biasa buat kami. Ya, ya. Jualan nasi goreng, jualan es, jualan ayam. Mereka kembali mengucapkan terima kasih kepada kami. Ya, Pak Purnomo, mumpung Ibu Ya. ada di sebelah Bapak, saya juga penasaran, kita berdua juga penasaran. Iya. Kabarnya Ibu tuh di awal sempat stres juga nggak ngelihat kelakuan Pak Purnomo ini ya? Ada Sempat cerita stres apa di juga balik ya? itu? Iya, karena begitu banyak orang yang ditampung di rumah dengan berbagai macam tingkah pola dan kelucuan yang ataupun hal-hal random yang mereka lakukan. Ada Pasti cerita tidak apa di mudah balik ya? itu? Iya, dan itu tidak mudah. Ya, jadi ini di samping ada istri saya, mungkin disampaikan awal mula kok sampean mau merawat orang dengan gangguan jiwa ini, padahal awalnya menolak, istri saya menolak dan sempat berselisih paham sama saya. Oke. Iya, karena kasihan melihat mereka yang sebenarnya sama seperti kita, ingin sehat, ingin diperhatikan. Dari situlah saya luluh, akhirnya saya bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan mereka. Karena tidak ada manusia yang sempurna, semua punya kekurangan dan kelebihan. Oh, Iya. luar biasa. Akhirnya pun kemudian Ibu mensupport sampai saat ini sudah 7 tahun, luar biasa kontribusinya ya. Tapi suka dukanya seperti apa? Mungkin Ibu dan juga Pak Purnomo bisa menceritakan ya. Karena kan tidak hanya berdua saja. Respon tetangga seperti apa? Ya. Respon keluarga besar seperti apa ketika melakukan ada inisiatif besar seperti ini?
Ya, jadi awal mulanya keluarga juga menolak, Mbak, karena sangat membahayakan. Istri saya awal mulanya juga ditempeleng. Saya ini terakhir kemarin ini kening saya robek di sini, terus ini saya juga digigit. Namun semuanya itu kami niatkan bahwasanya mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini menjadikan jalan Allah memberikan ridho kepada kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Indonesia yang benar-benar mendukung kami. Kami tidak mungkin mampu merawat ini semuanya. Ya. Bayangkan untuk beras saja, insya Allah per tiap bulan itu mendekati 2,5 ton. Dan banyak warga masyarakat yang mendukung kegiatan kami. Oke, Suka dukanya kalau suka ketemu dengan keluarganya, mereka sehat, mereka mengerti yang sebelumnya tidak pernah mengerti siapa namanya, mereka akhirnya paham. Dukanya kalau tidak ketemu keluarganya, dia sakit harus dirawat di rumah sakit dan tidak ada yang jaga. Itu suka duka kami, tapi insya Allah semua terlalui. Oke. Ya, dan kalau boleh kami tambahkan, Mas Mbak, yakinlah bahwasannya tidak ada kebaikan yang sia-sia. Masih banyak hal-hal baik yang bisa kami lakukan. Yang membuat kami sedih, jujur terakhir beberapa bulan ini, ada orang dengan gangguan jiwa yang masih punya keluarga, namun menolak. Sehingga pada saat meninggal dunia kemarin kami makamkan, yang gali kubur juga pasien-pasien kami, yang mendoakan juga kami bersama pasien-pasien. Mudah-mudahan siapapun yang memiliki keluarga dengan gangguan jiwa, ayo kita rawat dengan baik, kita bawa ke dokter, mudah-mudahan itu jalan Allah ridho ke kita semuanya. Ya. Pak Purnomo, terakhir pertanyaan untuk Anda di momentum Lebaran hari ini, bagaimana kemudian bisa merayakan hari kemenangan dengan orang-orang dengan keterbatasan yang Bapak tampung di rumah Bapak sendiri, apa memaknai situasi dan kondisi hari ini, Pak, dengan teman-teman dengan keterbatasan yang di sana? Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, memiliki kesempatan sama, kepingin merayakan hari raya, kepingin kumpul dengan keluarganya. Jadi buat siapapun yang lihat video tayangan ini, mumpung kita masih diberikan sehat, diberikan keluarga, kita jaga keluarga kita baik-baik. Sebelum diakhiri mungkin saya mau negur teman-teman. Ya. Assalamualaikum semuanya. Mumpung kita lagi live sama timbahan, ayo kita ucapkan minal aidin wal faizin bareng-bareng. 1, 2, 3. Minal aidin wal faizin. Wow, Masya Allah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih sekali lagi Ibda Purnomo. Terima kasih juga Ibu dan juga teman-teman pasien sekaligus ya, yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tadi sudah makan bersama, sarapan bersama. Ini betul-betul menggugah dan juga menginspirasi sekali. Betul, dan satu hal yang saya pahami adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia lain. Nah, inilah yang kemudian patut diteladani dari seorang Ibda Purnomo, ya, pemilik panti rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa. Terima kasih sekali lagi.